Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam renungan harian kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berikan kami akal pikiran yang baik agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik juga. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah umpan kemurahan hati. Dan ayat renungan kita di dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara-saudara, sekarang satu perkara yang perlu dipelajari oleh nelayan ialah umpan apa yang digunakan ketika menangkap seekor ikan. Wah, kalau kita bercakap tentang umpan, jikalau ada seorang nelayan atau seorang pemancing yang suka pergi ke laut, mereka pasti menyediakan umpan yang sangat baik. Mereka tidak akan memberikan umpan yang biasa-biasa. Untuk menangkap seekor ikan yang mereka inginkan, pastinya mereka menyediakan satu umpan yang baik. Saudara-saudara, membuat andaian bahwa semua ikan suka makan cacing adalah tidak benar. Ini betul. Bukan semua ikan suka dengan memakan umpan cacing. Walaupun setengah ikan mungkin mendapati cacing sangat menarik, namun ikan lain secara positif akan mendapati cacing tidak menyelerakan sama sekali. Jika Anda masuk ke kedai yang khusus menjual joran, kili-kili, mata kail, batu ladung, dan umpan, Anda akan mendapati pelbagai barang yang hampir membingungkan untuk menangkap ikan yang berbeda. Sepertinya kebanyakan perkara dalam hidup satu size tidak sesuai untuk semua. Saudara-saudara, ingin saya katakan, jika saya pada waktu saya pertama kali membeli joran, saya harus mempersiapkan banyak peralatan yang lain. Saya pergi ke kedai menjual joran, menjual segala peralatan untuk ke laut, menangkap ikan. Di sana ada banyak pilihan, terutama sekali apabila pergi melihat ada juga dijual umpan-umpan, dan juga dijual pelbagai supaya menarik ikan yang di laut. Jadi pada saat ini, umpan pertama yang kita akan lihat secara universal ialah umpan yang paling penting untuk menangkap orang ramai, yaitu dirinya yang sama yang Tuhan telah tunjukkan kepada Musa di Gunung Sinai. Umpan tersebut merupakan umpan kemurahan hati. Wah, satu hal yang sangat baik. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ramai orang lagi yang tertarik kepada gereja, lebih banyak ikan yang akan ditangkap. Saudara-saudara, jika apa yang dilakukan adalah mengasihi dan memperdulikan orang lain, sebagaimana Tuhan memperdulikan kita, perhatikan apa yang Roh Nubuat katakan. Jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap baik hati dan berbudi bahasa serta lemah lembut, berbelas kasihan, akan ada 100 orang bertaubat menerima kebenaran, di mana sekarang ini hanya ada 1 orang. Wah, sangat baik pernyataan ini. Yang diminta di dalam diri kita adalah menyediakan umpan yang terbaik. Merendahkan diri, lemah lembut, berbelas kasihan, dan banyak hal-hal kebaikan yang harus kita sediakan. Jangan kita menyediakan umpan-umpan yang tidak baik. Untuk membawa jiwa-jiwa yang ada di luar sana, kita memberikan umpan yang baik datang daripada Tuhan.
Walaupun setengah orang mungkin mau memukul kepala ikan dengan kebenaran, namun kaedah yang lebih efektif adalah dengan menunjukkan kepada orang bahwa Anda mengasihi, memperdulikan mereka. Ini terutama benar dengan ikan yang nampaknya mustahil untuk ditangkap. Banyak, kalau kita katakan ikan-ikan itu adalah manusia-manusia yang saat ini. Banyak di luar sana yang sukar untuk kita jangkau. Kita jangan jangkau dengan kekerasan, tapi kita jangkau dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, baik hati. Maka kita akan dapat datang kepada mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Jadi pada saat ini, seringkali orang-orang ini menjangkakan penghakiman Tuhan dijatuhkan ke atas mereka. Tapi ketika Yesus makan dengan orang-orang jahat seperti ini, dia sering bersikap terlalu baik dengan mereka dan memenangi hati mereka dengan umpan kemurahan hati. Kita harus berusaha melakukan hal yang sama. Pada saat ini saudara-saudara, kalau kita ditanya, sudahkah saudara-saudara, sudahkah Anda mempersiapkan umpan yang baik? Kalau saudara-saudara belum dapat mempersiapkan itu, mari pertama sekali kita persiapkan umpan kemurahan hati. Kiranya kita diberkati dengan renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Tuhan yang penuh kasih, Allah yang terbaik, kami bersyukur dapat mendengar dan juga mempelajari, melihat renungan Tuhan pada saat ini. Mengatakan untuk menjangkau orang-orang di luar sana, kami harus memerlukan umpan yang terbaik. Sekurang-kurangnya umpan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan nasihat yang baik kepada kami hari ini. Pada waktu ini, kami juga berdoa bersyukur, biarlah kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.